Selamat datang kembali di Privat Critical Thinking, tempat dimana kopi udah dingin, tapi obrolan tetap panas nih. Semoga kalian semua baik-baik aja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna. Dan yang lebih menariknya lagi, pada episode kali ini kita bakal ngobrol yang ada kaitannya sama pendidikan nih. Menarik banget. Dan obrolan kita kali ini yaitu apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Pada kali ini kita udah ada pembicara keren banget nih, yaitu Kak Rifa. Halo. Hai juga ya Kak Fatima. Hai juga sobat-sobat di rumah. Ya nih, obrolan kita hari ini cukup menarik juga ya Kak. Sebetulnya sih seperti yang udah kita ketahui ya, bahwa berpikir kritis itu bukan hanya sekadar berpikir pakai logika aja, tetapi bagaimana cara otak kita itu bekerja buat ngertiin sesuatu gitu loh. Kayak misalnya gini deh, jadi kalau kamu lagi mikirin sesuatu, itu tuh sama saja kamu lagi ngolah informasi itu, entah buat nyari solusi. Nah, betul Kak Fatim, topik kali ini penting banget nih, apalagi buat anak-anak muda. Karena jujur aja ya, yang saya rasain, banyak orang juga yang salah paham. Mereka itu ngira bahwa berpikir kritis itu Kak, hanya buat anak-anak yang lagi debat atau pinter, public speakingnya oke. Padahal nggak gitu loh. Wah, bener tuh Kak Rifa. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya apa sih? Jadi gini Kak Fatim, kalau dibikin simpel ya, berpikir kritis itu kemampuan kita untuk mengolah informasi dengan logika, dengan lebih detail gitu loh. Jadi bukan hanya menerima informasi mentah-mentah. Misal, nih ya Kak Fatim menemukan isu di media sosial. Ada artis terkenal pindah agama misalnya. Nah, kalau misal kita termasuk orang yang berpikir kritis, itu tuh kita gak langsung percaya. Tapi nanya dulu, sumbernya bener gak? Itu beritanya bener gak? Buktinya apa? Kan kita kadang suka kepo kan untuk mengetahui kebenaran tersebut. Nah, kalau kita udah mulai ngerasa kepo tentang kebenaran suatu hal, itu kita udah mulai berpikir kritis ke Fatim. Nah, iya Kak. Berarti misalnya kayak temen aku bilang nih, minum es tuh bikin sakit tenggorokan loh. Berarti orang yang berpikir kritis tuh bakal ngolah ya di otaknya tuh, emang iya ya? Emang ada penjelasan medianya, penjelasan medisnya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Gitu ya Kak Rifa? Ya, benar banget Kak Fatim. Sebetulnya ada juga konsep berpikir kritis itu udah ada sejak zaman dulu. Ada pada zaman Yunani kuno. Nah, ada metode Sokrates. Ya, Sokrates. Seorang filsuf terkenal juga itu. Beliau ngajarin murid-muridnya buat ya suka nanya gitu. Agar aktif gitulah. Jadi bukan nanya asal, jadi maksudnya nanya yang bikin kita itu mikir. Kayak misalnya dia bilang gini, kamu yakin itu benar, informasi itu benar gitu. Kenapa kamu bisa yakin informasi itu benar? Nah, itu tuh yang disebut metode dari Socrates itu. Wah, keren banget. Jadi bukan cuman orang zaman sekarang aja ya yang udah dijadiin berpikir kritis. Ternyata dari ribuan tahun pun juga udah ada ya Kak Rifa? Nah, iya betul Kak Fatim. Bahkan tahu gak Kak Fatim tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga ngajarin hal serupa kayak metode yang barusan saya jelasin gitu. Ki Hajar Dewantara itu mendorong siswanya untuk buat aktif nanya juga. Karena untuk melatih pikirannya sendiri, untuk menilai sesuatu dari berbagai sisi, nggak dari satu sisi aja gitu. Jadi bukan hanya sekedar nerima pelajaran kalau di kelas. Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan untuk kita dapat mengolah pelajaran itu biar jadi lebih pengetahuan yang lebih luas, lebih bermakna. Begitu, itu dari Ki Hajar Dewantara gitu. Ngomong-ngomong Kak Rifa, tadi kayaknya Kak Rifa agak mention sedikit nih. Ada hubungannya nih si berpikir kritis sama sebuah bahasa. Gimana tuh Kak Rifa? Bisa jelasin? Berpikir kritis dengan apa hubungannya dengan bahasa ya Kak Fatim? Nah, menarik sih. Bahasa itu kan ibarat jembatan buat pikiran kita ya.
Jadi kalau ketika Kak Patim bisa mengungkapkan nih ide atau sesuatu yang terlintas dalam pikiran Kak Patim dengan jelas, entah itu dengan omongan atau dituangkan dalam tulisan, itu tuh secara tidak langsung Kak Patim udah tahu cara belajar berpikir secara tekstural. Misalnya nih Kak Patim ketika tahu film Laskar Pelangi. Tahu nggak deh Pak? Ketika kita mau menjelaskan, kan film Laskar Pelangi itu termasuk film yang bagus ya. Nah, ketika kita mau menjelaskan film Laskar Pelangi itu bisa dibilang bagus tuh harus ada alasannya juga. Nah, si alasan itu tuh yang dapat melatih otak kita. Jadi kita itu berpikirnya udah termasuk berpikir kritis gitu Kak Patim, karena didasari oleh rasionalnya gitu. Iya. Berarti makin jago kita ngomong atau nulis, makin tajam juga ya cara kita untuk berpikir gitu. Ya, seperti itu. Bahasa dan berpikir itu kayak dua hal yang emang tidak bisa dipisahin. Makanya penting banget buat kita sering latihan nulis, diskusi. Entah itu kita mau ngambil dari berbagai sumber, itu penting. Karena itu dapat melatih pikiran kita untuk lebih kritis gitu. Misalnya nih, kita kadang baca berita itu hanya dari satu opini. Atau bahkan ketika kita di sosial media membaca komentar netizen gitu. Itu gak apa-apa sih sebenarnya kalau membaca komentar netizen juga, asal kita bisa nyaring dari komentar netizen itu, jangan langsung digap secara mentah-mentah gitu loh, Fatim. Nah berarti Kak Repa, aku jadi mikir deh. Tadi sebenarnya kenapa sih orang zaman sekarang tuh susah banget buat berpikir kritis? Wah, bener sih Kak Fatim. Kerasa juga ya kayak zaman sekarang tuh anak-anak atau bahkan remaja atau bahkan kita juga sendiri kadang termakan hoak-hoak gitu ya. Sebetulnya menurut saya kayak di zaman sekarang orang-orang itu susah untuk berpikir kritis karena penyebabnya kita sekarang ada pada era serba cepat, serba instan. Informasi yang jelas itu datang dari mana-mana. Yang belum jelas itu kebenarannya gitu. Nah, entah itu dari TikTok, Instagram kan ya, atau berita-berita online yang gampang tersebar gitu. Jadi yang menyebabkan kita susah untuk berpikir kritis di zaman sekarang itu tuh ya otak kitanya terlalu diserbu oleh informasi yang terus-menerus tanpa kejelasan yang benar. Seperti itu. Bener sih Kak Repa, kadang baru baca judulnya aja udah langsung kayak, ih iya nih aku setuju. Padahal isi beritanya aja belum kita baca. Cuma dari judul gitu loh Kak Repa. Nah, itu sebenarnya Kak Patim yang menjadi tantangan orang untuk mencoba berpikir kritis. Karena orang yang berpikir kritis itu harus bisa menahan diri agar kita nggak langsung bereaksi gitu terhadap sesuatu. Karena kan kita harus menyaring dulu, meneliti dulu. Jadi jangan menelan mentah-mentah begitu. Harus mau cross check dulu gitu loh Kak Patim. Nah, misalnya nih kayak kita tuh kalau lihat berita tuh sebetulnya harus dicek juga gitu tanggalnya, sumbernya dari mana, atau gak media lain juga ada gak gitu berita yang mengangkat berita itu sama atau enggaknya gitu. Jadi kan menyesuaikan juga itu melatih juga dalam berpikir kritis sebenarnya gitu sih Kak Fatia. Setuju sih Kak Repa, kadang orang tuh salah paham. Mereka berpikir kritis itu sama dengan nyinyir atau suka ngeritik. Padahal enggak ya. Betul banget Kak Fatim. Enggak, itu benar-benar jauh beda. Karena beda ya nyinyir atau ngekritik dan berpikir kritis. Berpikir kritis tuh sama kayak kritis yang berlebihan. Karena kritis yang sehat itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Tadi juga yang udah kita obrolin ya, meneliti sesuatu gitu. Terus bukan hanya menjatuhkan aja, tapi kita itu untuk mencari kebenaran itu. Nah, misalnya kayak kita kadang suka bingung sama kebijakan kampus kita gitu. Bukan berarti kita langsung marah karena kita tidak setuju dengan kebijakan kampus kita. Tapi kamu cari dulu alasannya. Kayak kenapa kampus bisa menentukan kebijakan itu. Datanya apa aja, dampaknya juga kalau misalnya kebijakan itu
tetap dilaksanakan dampaknya apa. Nah, kita harus mikir dulu ke sana sebelum kita menjatuhkan masalah-masalah yang emang kita terima mentah-mentah gitu kan, Kak Fatin. Wah, keren juga ya. Jadi berpikir kritis tuh bisa dipakai buat hal-hal praktis juga ya, bukan cuma teori. Keren sih, keren. Jadi bisa disimpulin gini lah Kak Fatin. Berpikir kritis itu kayak paket lengkap, bisa bikin kita lebih pintar, lebih tenang juga, bahkan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena kita didasari rasional-rasional yang emang masuk akal gitu. Bener banget. Jadi dari hal-hal kecil gitu ya Kak. Iya. Jadi makin sering kita buat mencoba hal baru, terus mengkritisi hal kecil, itu tuh bisa menjadi sebuah langkah untuk kita bisa berpikir kritis gitu ya Kak. Iya. Jadi sebetulnya berpikir kritis itu juga bukan bakat sih Kak Fatin, karena kita bisa berpikir kritis itu karena kebiasaan cara berpikir kita itu loh. Iya. Sebetulnya dari berpikir kritis juga nih, kayak secara tidak langsung tuh dapat melatih pikiran kita lebih tajam. Jadi kita itu lebih mikir. Jadi mulai dari hal-hal kecil, ya yang tadi Kak Fatin sebutkan, kayak nanya kenapa, alasannya apa, informasinya kayak gimana. Itu dari hal-hal kecil yang pada akhirnya setelah kita terbiasa mencoba berpikir kritis, otomatis pemikiran kita juga akan ikut berkembang. Kayak gitu. Iya Kak. Keren banget. Setuju. Jadi sobat-sobat privat critical thinking, inget ya, berpikir kritis itu bukan soal pintar ngomong doang. Tapi pintar mikir sebelum ngomong. Karena kata pepatah, lidahmu adalah cerminan otakmu. Keren sih. Nah, setuju sih Kak Fatin. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini sebenarnya bukan kekurangan orang pintar, bukan. Tapi kekurangan orang yang mau mikir dulu sebelum bereaksi, sebelum ngomong itu sebenarnya Kak Fatin. Benar, setuju banget Kak Ripa. Oke deh Kak Ripa, obrolan kita kali ini benar-benar daging semua ya teman-teman. Semoga pendengar semua bisa makin semangat menjadikan generasi yang gak cuma pintar, tapi juga bisa bijak dan berpikir kritis. Amin. Amin. Ya oke, sahabat-sahabat di rumah, Kak Fatin juga jangan lupa untuk khususnya sahabat di rumah tetap stay curious, stay humble, and tetap berpikir kritis. Ya sampai ketemu di episode selanjutnya. berikutnya.